Oke, materi yang akan kita bahas pertama kali adalah propositional logic gitu ya. Jadi di logika propositional logic ini kaitannya adalah dari sisi, mungkin bisa kita bedakan dengan logika-logika yang lain dari sisi, apa yang ada di dunia nyata, terus kemudian apa yang dipercayai oleh seorang agen atau dalam hal ini adalah mungkin, nanti apa yang bisa kita hubungkan dengan program gitu ya, dengan fakta yang kita miliki gitu ya. Jadi di propositional logic ini yang kita ketahui hanya fakta gitu ya, fakta benar ataupun salah dari sebuah, mmm, apa yang kita ketahui gitu ya, atau, yang kita lihat dari sebuah fakta itu bisa kita tentukan apakah dia benar ataupun salah, ataupun juga tidak kita ketahui. Sedangkan untuk yang di, fakta yang jenis logika yang lain, ini ada first order logic, ini, hubungannya adalah kita memiliki selain fakta, benar atau salah, nanti juga kita akan mengetahui ada yang dinamakan dengan relasi antar objek dan juga, ada objek itu sendiri gitu ya. Eee, Hampir mirip dengan yang sebelumnya, di first order logic ini juga kita akan ketahui, apakah, sesuatu itu benar atau salah ataupun tidak kita ketahui, seperti itu. Contoh fakta yang ada di propositional logic adalah, misalkan kita, memiliki ada sebuah variabel gitu ya, variabel itu kita kita bisa ketahui, true or false-nya gitu ya, nanti variabel itu sendiri bisa beragam gitu ya, mungkin nanti kita akan coba lihat dalam sebuah, kasus yang dinamakan dengan Wumpus Word, seperti itu. Terus kemudian untuk yang first order logic, ini biasanya kita akan memiliki ada selain fakta, kita juga memiliki ada objek. Contoh misalkan, eee, apa namanya, manusia itu memiliki ada instance di posisi instance itulah yang akan kita nyatakan sebagai objek dalam, first order logic, seperti itu. Contoh misalkan, apa namanya, manusia nanti dicontoh dari manusia ada Agung, ada, Mbak Dini, ada Mas Ahmad gitu ya, terus kemudian yang lainnya. Nah, hubungan antara satu objek dengan objek yang lain nanti akan dinyatakan dengan relasi gitu ya. Contoh misalkan kalau seandainya antara Mbak Dini dengan Mas Ahmad ini terjadi ada relasi teman gitu ya, maka kita bisa nyatakan bahwa, teman objek satu dengan objek yang lainnya gitu ya. Jadi, di posisi itu nanti relasi ini akan memungkinkan juga bahwa, sebuah relasi dari objek bernilai benar ataupun salah gitu ya, atau relasi antar objek itu bernilai benar ataupun salah. Sedangkan, jenis logik yang berikutnya ini adalah temporal logic gitu ya. Jadi ada penambahan lagi dari sisi waktu, di mana, kebenaran ini, suatu saat berhubungan dengan waktu gitu ya. Contoh misalkan, suatu saat objek A ini, dengan relasi tertentu benar, namun dalam waktu yang berbeda dia bisa, salah gitu ya. Contoh misalkan, mahasiswa gitu, contoh misalkan mahasiswa kalau pada saat saya apa namanya, melakukan studi, maka kita bisa tahu bahwa mahasiswa Agung itu mungkin benar gitu ya. Namun dalam waktu sekarang mahasiswa, Agung itu, karena waktunya sudah berubah, maka kita akan nyatakan bahwa mahasiswa Agung itu adalah salah gitu ya. Dan di posisi itu ada yang dinamakan dengan temporal logic. Suatu kebenaran akan bernilai true or false bergantung antara fakta, objek, relasi, dan juga waktu yang ada. Terus kemudian ada jenis yang lain yang mungkin sudah teman-teman pelajari, ini adalah probability teori, ini ada fakta-fakta, terus kemudian, fakta-fakta itu nanti kita bisa lihat derajat kepercayaannya dalam sisi probabilitas, terus kemudian juga ada yang dinamakan dengan fuzzy logic, yang mungkin nanti akan kita pelajari di minggu yang akan datang. Di mana yang kita lihat adalah derajat kebenaran, bukan faktanya. Tapi, derajat kebenaran itu nanti akan bisa juga dinyatakan dalam range yang nilainya adalah 0 sampai 1 seperti itu. Nah, dari posisi kelima ini, mungkin kita akan coba pelajari terlebih dahulu yang propositional logic. Di propositional logic ini, saya yakin teman-teman kalau sudah belajar tentang aljabar boolean, nanti, itu yang akan kita coba pelajari gitu ya. Contoh misalkan, aljabar boolean teman-teman banyak gunakan di berbagai hal gitu ya. Contoh misalkan dalam programming teman-teman ada persyaratan if then, terus kemudian ada, while, loop, seperti itu yang akan menjadi, logika kita gitu ya.
Logika yang paling sederhana, kenapa? Karena kita hanya melihat dari sisi apakah sebuah fakta itu benar atau salah gitu ya, dan ini sangat mudah untuk bisa kita pahami gitu ya. Yang membuat kita, lebih mudah membedakan antara teknik reasoning dengan teknik searching. Kalau yang sebelumnya kita, teknik searching kita melihat ada satu buah, state, dari state itu ada operasi seperti itu ya. Nah, sedangkan yang di posisi ini propositional logic ini kita hanya melihat apakah, sebuah fakta itu benar atau salah gitu ya. Nanti ada juga operasi-operasi dari propositional logic namun, sifatnya adalah bukan seperti operasi yang ada pada teknik searching, seperti itu. Dari sisi gramaticalnya atau bagus noun formnya, kita nanti akan memiliki ada sebuah kalimat gitu ya. Jadi kalimat ini yang akan kita nyatakan, kebenarannya gitu ya, kebenarannya. Sebuah kalimat ini bisa berupa atomic sentence atau satu kalimat yang sangat sederhana gitu ya. Contoh misalkan, kita memiliki ada boolean true, maka kita akan katakan bahwa itu pun merupakan sebuah kalimat gitu ya, atau mungkin boolean false atau sebuah variabel p, key ataupun variabel-variabel yang lainnya gitu ya, seperti itu. Terus kemudian, sebuah kalimat juga bisa disusun dalam, sebuah complex sentence, di mana complex sentence ini bisa berupa sentence yang berada dalam kurung atau sentence yang memiliki konektif, diikuti dengan sentence atau, negasi dari sentence gitu ya. Contoh misalkan kita memiliki ada, complex sentence adalah, negasi dari sentence, sentence-nya kita bisa ganti dengan atomic sentence, maka kita bisa memiliki contoh misalkan negasi dari, true, ya seperti itu. Ini hanya sebuah contoh saja, nanti juga bisa kita memiliki ada sentence, connective sentence, misalkan konektifnya kita bisa ganti dengan ada operasi and yang ada di sini, operasi and, operasi or, ya, operasi or, operasi if and only if, terus kemudian operasi if then. Jadi di posisi ini mungkin yang teman-teman biasa gunakan ada and, or, dan if then. Untuk yang if and only if mungkin agak agak cukup jarang gitu ya untuk kita gunakan. Namun dengan menggunakan konektif-konektif ini nanti kita akan bisa, gunakan untuk beberapa, contoh studi kasus. Tabel kebenaran ini mungkin saya yakin teman-teman yang sudah terbiasa dengan programming tidak ada kendala dengan ini. Contoh misalkan saya memiliki ada variabel P, di mana variabel P ini bisa memiliki nilai true ataupun false, seperti itu. Sedangkan, negasi dari P ini juga merupakan sentence gitu ya. Jadi P ini adalah sebuah sentence. Negasi dari P tinggal, P nilainya apa. Kalau nilainya adalah false, maka negasinya adalah bernilai true. Sedangkan pada saat P nilainya true, negasinya adalah, berupa false, seperti itu ya. Terus kemudian, kalau seandainya kita memiliki ada variabel yang lain, katakanlah variabel key, dalam tabel kebenaran kita memiliki ada, P ada 2 nilai false dan true, terus kemudian key pun sama, ada 2 nilai false dan true, sehingga kombinasi antara P dan key ini akan memiliki ada 4 buah nilai gitu ya. Nah, dari keempat buah nilai, yang merupakan kombinasi kemungkinan yang ada dalam, semua nilai-nilai pada variabel P dan Q, maka kita bisa konektifkan gitu ya, dengan konektif AND misalkan. Jadi, konektif AND antara variabel P and Q ini akan bernilai true pada saat kedua value dari P dan Q adalah true gitu ya. Jadi di posisi ini hanya satu buah ya, satu buahnya adalah, di posisi ini. Ya, sedangkan nilai yang lain, dengan konektifnya adalah AND, maka akan bernilai false gitu ya, seperti itu. Konektif yang lain adalah OR, di mana OR ini akan bernilai, true pada saat ada salah satu atau lebih dari kedua buah variabel ini bernilai true. Pada saat keduanya bernilai false, maka nilai dari variabel keduanya adalah nilai dari konektifnya adalah bernilai false gitu ya. Jadi, P-nya adalah false, Q-nya adalah false. Pada saat kita operasikan dengan OR akan bernilai false, seperti itu. Sepertinya di bagian ini tidak ada kendala. Saya yakin teman-teman sudah mulai terbiasa dan sangat terbiasa sekali, kalau orang informatika pasti terbiasa dengan ini. Terus kemudian ada, P, jika P maka Q. Jika P maka Q, yang perlu kita lihat hanya di bagian ketiga, di mana jika P maka Q akan bernilai false
pada saat P-nya adalah true dan Q-nya adalah false gitu ya. Jadi, jika P-nya benar, maka kita harus melihat nilai dari Q. Jika P-nya salah, maka semuanya akan kita anggap sebagai true gitu ya. Seperti itu pun boleh gitu ya. Jadi, mana yang teman-teman bisa, ambil secara mudah gitu ya. Kalau saya ambil mudahnya adalah, jika P maka Q akan bernilai false pada saat, P-nya adalah true dan, Q-nya adalah bernilai false gitu ya. Terus kemudian, konektif yang ketiga, jika dan hanya jika, ini akan bernilai true pada saat kedua nilainya adalah sama gitu ya. Jadi kalau variabel P-nya bernilai sama dengan variabel Q, maka kita akan memiliki, hasil konektifnya adalah bernilai true, seperti itu. Saya yakin, di tabel ini mudah saja teman-teman bisa bisa cermati, bisa hafalkan, dan juga saya yakin juga sudah ada di bayangan dari teman-teman ya. Otaknya sepertinya sudah terbiasa dengan hal itu. Oke, yang berikutnya adalah, aturan inferensi. Jadi dari, tabel tabel kebenaran tadi dan juga konjungsi yang kita miliki, maka ada kurang lebih sekitar ada 7 aturan propositional logic yang perlu kita ingat gitu ya. Yang pertama adalah yang dinamakan dengan modus ponens atau implication eliminations gitu ya. Tadi kita memiliki ada kalau seandainya, jika alfa maka beta, oke. Terus kemudian kita mengetahui bahwa kalimat jika alfa maka beta ini adalah true, ya. Terus kemudian kita juga memiliki ada bahwa alfanya itu adalah true, maka kita bisa nyatakan bahwa beta ini juga merupakan true juga gitu ya. Jadi nanti kita bisa manfaatkan hal yang semacam itu. Terus kemudian, ada N elimination. Di N elimination ini adalah kalau kita memiliki ada alfa 1, alfa 2 hingga alfa yang ke N ini adalah kalimat yang benar, maka satu komponen ini pasti akan benar gitu ya. Contoh misalkan, A-nya benar, B-nya benar, C-nya benar, kita conjunction-kan dengan N, A, N, B, N, C adalah benar, maka A adalah benar. Terus kemudian ada variabel yang lain B adalah benar, terus kemudian ada variabel yang lain adalah, C juga merupakan variabel yang benar. Nah, kebalikan dari yang kedua, ini adalah, an introduction. Jika seandainya kita memiliki ada alfa 1 adalah benar, alfa 2 adalah benar, dan seterusnya hingga alfa yang ke n adalah benar, maka kita bisa introduce satu buah hasil conjunction-nya dengan operator n itu adalah benar, seperti itu. Jadi contoh misalkan kalau yang tadi kita memiliki ada, conjunction-nya, terus kemudian kita tahu masing-masing elemennya, sedangkan yang di bagian ini adalah kalau kita ketahui elemen-elemennya, maka hasil conjunction-nya adalah benar, seperti itu. Terus kemudian kita juga bisa memiliki ada OR introduction. Dalam OR introduction ini, kalau seandainya kita memiliki ada satu buah saja, ya, satu buah saja ini adalah benar, maka kita bisa memiliki ada, hasil operasi variabel yang banyak, ini kita introduce, maka akan menghasilkan variabel conjunction yang, benar gitu ya. Contoh misalkan, kita memiliki ada A ini adalah benar, maka A OR B OR C OR D OR dan seterusnya ini adalah benar. Kenapa? Karena tadi kita sudah memiliki ada satu buah elemen yang, merupakan elemen yang benar, seperti itu. Terus kemudian, aturan yang kelima, ini yang disebut dengan double negation eliminations, di mana kalau kita memiliki ada double tidak atau double negation, maka double negation ini bisa kita buang gitu ya. Atau mungkin kita kalau misalkan memiliki ada 4 atau memiliki ada 6, yang jumlahnya genap kita bisa buang gitu ya. Contoh misalkan, tidak salah itu sebenarnya dari sisi logika adalah salah gitu ya. Tidak salah itu adalah salah. Atau mungkin tidak benar itu adalah benar gitu ya. Kan biasanya kita, tidak dari tidak benar gitu ya, seperti itu. Terus kemudian yang lain lagi adalah unit resolutions gitu ya. Jadi kalau seandainya kita memiliki ada 2 buah variabel dalam conjunction OR, contoh misalkan alpha OR beta ini adalah benar, sedangkan kita mengetahui bahwa not beta itu adalah benar, maka kita akan memiliki ada, alfanya itu adalah benar gitu ya. Kenapa? Karena kalimat kebenaran dari yang ada di conjunction ini ditentukan oleh alfa gitu ya. Kalau not beta adalah benar kan berarti kan betanya adalah false gitu ya, betanya adalah salah gitu ya. Jadi sehingga, sesuatu or salah pasti kalau kita ketahui bahwa ini adalah benar, maka akan bernilai,
yang benar kebenarannya ditentukan dari alfanya, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya jelaskan yang unit resolution, yang resolution, karena di resolution ini jauh lebih kompleks gitu ya. Saya perlu break terlebih dahulu di posisi ini. Mas, saya mau tanya Mas, jadi ini aturan inferensi proportional logic artinya kita sama juga kayak memberikan inferensi atau gangguan terhadap proportional logic yang sudah ada ya gitu kira-kira ya? Ide dasarnya ini apa nih dari yang ini nih? Karena mencoba mencerna gitu ini. Oke. Ide dasarnya seperti ini Mas, saya jelaskan. Jadi kalau seandainya nanti kita memiliki ada sekumpulan aturan, gitu ya, sekumpulan aturan itu bisa satu, yang ini satu, bisa satu, oke, sedikit satu, terus di sini ada dua, gitu ya, yang 1 dan 6 ini ada dua. Sekumpulan, kalau kita memiliki sekumpulan aturan yang kita sudah ketahui kebenarannya, maka kita bisa menurunkan aturan yang lain yang juga kita bisa pastikan kebenarannya. Ya. Contoh misalkan, kalau kita memiliki ada aturan yang pertama, jika alfa maka beta ini adalah benar, gitu ya. Dan kita tahu bahwa alfa itu adalah benar, oke. Maka kita bisa punya aturan yang lain, beta ini adalah benar. Kenapa seperti itu? Alasannya adalah seperti ini, Mas. Ingat dalam tabel kebenaran tadi, di posisi ini, jika alfa maka beta ini adalah benar. Oke, kebenaran itu kan ada 3 values. Values yang pertama di baris pertama, values yang kedua di baris yang kedua, dan juga values yang ketiga di baris yang ketiga, gitu ya. Yang keempat ini tidak kita gunakan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa jika alfa maka beta adalah benar, gitu ya. Maka yang kita cek hanya di bagian yang ke baris kedua dan 1, 2 dan juga keempat, gitu ya. Sedangkan kita tahu bahwa alfanya adalah benar. Jadi di posisi itu yang alfanya adalah benar hanya di bagian P dan baris yang ketiga dan keempat kan. Irisan dari yang pertama dan kedua itu hanya yang baris keempat kan. Bisa difahami nggak Mas Aryo di posisi itu? Oh iya Mas, ya. Jadi ini istilahnya ini inferensi itu adalah kita mencoba mengekstraksi salah satu statement true lagi berdasarkan proportional logic yang udah ada, kita baru ketahui spot kita bisa ekstrak yang lain gitu. Itu ide dasarnya gitu ya Mas Toto ya. Oke deh. Jadi kita bisa punya kalimat yang lain yang kita nyatakan benar. Mohon maaf tadi ada yang kepotong. Pada saat kita memiliki bahwa irisannya adalah di 4, maka kita tahu bahwa kita sudah bisa pastikan karena hanya irisannya di 4 kan. Kita tahu bahwa key-nya sudah pasti benar gitu ya. Pada saat key-nya benar false nggak mungkin. Kenapa? Karena kita tahu bahwa jika P maka key ini hanya ada di baris pertama, baris kedua, dan juga baris keempat. Sehingga dengan posisi itu irisannya hanya di posisi ini, maka kita bisa tentukan bahwa key-nya adalah benar, gitu ya. Atau yang lain lagi, misalkan yang ini, or introduction, gitu ya, or introduction. Oke, or introduction. Kalau kita memiliki ada sebuah variabel P ini adalah benar, oke. Maka kita bisa pastikan bahwa P or key ini juga benar. Oke, lihat bahwa P-nya adalah benar, P or key pasti benar. P-nya benar, P or key pasti benar, gitu ya. Nah, kalau seandainya kita hanya memiliki satu buah variabelnya adalah key, gitu ya, di mana key-nya adalah benar, gitu ya. Key benar ada di baris kedua dan ketiga, gitu ya. Maka tanpa melihat ada di sini, kita bisa memiliki atau introduce satu buah kalimat P or key juga akan benar, di mana kebenarannya ditentukan dari key, gitu ya. Lihat P or key-nya pada saat key-nya benar dia bernilai benar, P or key pada saat key-nya benar di sana juga bernilai benar. Jadi benar tadi yang diutarakan Mas Aryo, aturan inferensi ini fungsinya adalah untuk menemukan kalimat lain atau memastikan kalimat lain yang tadinya tidak kita ketahui kebenarannya menjadi kita bisa pastikan bahwa kalimat itu benar, gitu ya. Kalimat yang dipastikan yang mana? Kalimat yang ada di garis bawah ini, gitu ya. Jadi kalau ada sekumpulan sekumpulan fakta yang pertama adalah benar, fakta yang kedua adalah benar, maka dengan modus ponen kita bisa tentukan kalimat yang ada di bawah ini adalah benar, gitu ya. Yang ini pun sama gitu ya. Contoh misalkan yang N elimination A, N, B, N, C. Kalau A, N, B, N, C adalah benar, maka
elemennya A kan sudah bisa kita pastikan benar, gitu ya. Kalau A, N, B, N, C itu salah, gitu ya, maka kita nggak tahu A-nya itu salah atau benar, B-nya itu salah atau benar, kita nggak tahu, C-nya itu salah atau benar, kita nggak tahu. Tapi kalau kita tahu kebenaran A, N, B, N, C, maka kita bisa pastikan bahwa A itu benar, B itu benar, C itu juga benar. Seperti itu. Monggo silakan yang lain, teman-teman yang lain. Apakah bisa difahami? Bisa? Bisa, Mas. Bisa ya, Mbak Nini ya. Oke, good. Nah, aturannya kita punya ada banyak, termasuk yang terakhir yang agak sulit untuk difahami ini adalah kalau kita memiliki ada aturan alpha or beta itu adalah benar. Oke. Dan aturan not beta or gamma itu adalah benar, maka kita bisa temukan aturan yang lain alpha or gamma itu adalah benar. Gitu ya. Kenapa? Karena kita bisa memiliki sesuatu yang seperti ini. Mohon maaf saya gunakan apa namanya? Ini ya. Kalimat yang pertama adalah alpha itu sama dengan true. Sorry, alpha alpha or beta ya, itu adalah true gitu ya. Terus kemudian kalimat yang kedua not beta or gamma itu adalah true gitu ya. Nah, kalau kita punya dua kalimat ini, maka pada saat ini kan sebenarnya kita nggak tahu alfa ini nilainya benar, terus kemudian beta ini nilainya benar atau enggak, gamma ini nilainya benar atau enggak, kita sebenarnya nggak tahu. Jadi di posisi itu ada 8 kemungkinan yang kita miliki gitu ya, di tabel kebenaran yang kita miliki. Yang pertama adalah kita punya ada alfa, beta, dan juga gamma gitu ya, ABG. Ini ya. Jadi di posisi itu bisa jadi alfanya ini adalah true, juga false. Ya, ini tabel kebenaran biasa gitu ya. Terus kemudian untuk yang betanya juga kita memiliki ada nilai yang lain, di mana betanya adalah bisa bernilai true ataupun false. Ya. False ini. Seperti itu. Terus kemudian gamanya nilainya bisa bernilai true ataupun false, true ataupun false, true ataupun false, true ataupun false. Ini ya. Nah, lihat bahwa kalau kita memiliki ada alpha or beta, ini bernilai true. Abaikan nilai beta. Abaikan nilai beta. Berarti kan kalau seandainya gitu ya, seandainya beta ini adalah nilainya false. Seandainya nilainya adalah false, berarti yang baris ini, dan juga baris ini kan, seandainya nilainya adalah false. Berarti di posisi ini, kebenaran kalimat ini ditentukan hanya dari alfa, benar nggak? Halo? Kalau beta itu adalah nilai false, oke, yang pertama. Kalau beta itu adalah false, ya, kebenaran kalimat yang pertama itu ditentukan dari alfa, gitu ya. Maka alfanya ini sebenarnya adalah sama dengan true, gitu ya. Nah, kalaupun kita tidak peduli dengan hal ini, ya, maka kita bisa punya bahwa alfa atau gamma ini pasti true. Pasti true. Kenapa? Karena kita sudah punya satu buah variabel. Ya, satu buah variabel di mana variabelnya adalah bernilai true gitu ya. Nah, sekarang yang lain lagi adalah pada saat kita memiliki ada yang ini. Tadi gimana? Kalimat kita adalah ini ya.
Kondisi yang kedua itu adalah pada saat ini tadi betanya adalah false ya. Betanya adalah false. Pada saat betanya adalah bernilai true, betanya adalah bernilai true. Pada saat betanya bernilai true, ya, betanya bernilai true, maka not beta ini sama dengan false, benar nggak? Pada saat betanya adalah bernilai true, maka not beta dia akan bernilai false. Sehingga not beta or gamma ini kebenarannya hanya ditentukan oleh gamma. Ya, kenapa? Karena kita memiliki bahwa kalimat ini adalah bernilai true. Tadinya kita memiliki yang kalimat yang seperti itu. Sehingga kita tahu bahwa dari posisi itu, kebenaran ini karena ditentukan oleh gamma, maka kita bisa tuliskan bahwa gamma itu sama dengan true. Oke. Karena gamma sama dengan true, maka kita bisa akan memiliki bahwa kalimat alpha or gamma itu pasti true juga. Jadi dua kondisi dari betanya adalah true maupun betanya adalah false, atau baik yang betanya adalah false ataupun yang betanya adalah true, kita tetap bisa turunkan seperti ini. Seperti itu. Nah, itu adalah resolution yang pertama. Kalau alpha, kita melihat ada kalimat yang pertama adalah alpha or beta itulah true, dan juga not beta or gamma itu adalah true juga, maka kita bisa punya kalimat yang lain. Alpha or gamma ini nilainya adalah true juga. Yang pertama ini apakah bisa dipahami? Silakan. Halo, Mas, Mbak. Apakah bisa dipahami? Iya, dimengerti. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Kalau bisa, kita akan lanjut ke bagian yang lain. Nah, bagian yang lain adalah not alpha dan beta, dan juga beta dan gamma. Di posisi ini kita akan memiliki ada kalimat yang lain adalah not alpha dan gamma itu adalah bernilai true. Ini saya akan coba not alpha dan beta ini adalah true. Terus kemudian beta dan gamma ini adalah true juga. Oke, nah di posisi ini mungkin kita perlu tahu yang pertama pada saat beta ini nilainya adalah true dulu, gitu ya. Jadi di posisi beta adalah nilainya true, maka kita perlu lihat di bagian yang pertama. Pada saat beta bernilai true, kalimat ini akan bernilai true itu hanya terjadi beta bernilai true ini di posisi 2 ini, dan beta bernilai true dan kalimat ini bernilai true ini hanya terjadi pada saat P-nya adalah false atau true. Jadi masih ada ketidakpastian, gitu ya, ketidakpastian di kalimat itu. Maka kita lihat di bagian yang kedua. Pada saat beta adalah true, beta adalah true, gammanya kita lihat betanya adalah true, jadi kita lihat di posisi P, beta adalah true, gammanya adalah sesuatu, gitu ya. Sedangkan kita tahu bahwa di sini adalah true, ini hanya ada satu buah, ya, satu buah di bagian ini. Di bagian itu kita punya adalah baris yang terakhir, ya, baris yang terakhir. Lihat bahwa baik nilai alfanya yang tidak kita ketahui, kalau key-nya itu adalah true, maka akan menghasilkan nilai P, maka jika P maka key itu akan bernilai true. Kalau di posisi ini apakah bisa dipahami ya? Maka kita akan punya not alpha dan gamma ini akan bernilai true. Apakah bisa dipahami, Mas? Mas mau tanya tadi kenapa betanya itu kita anggap true ya, Mas? Oke, kenapa betanya kita anggap true? Jawabannya adalah kita harus mensimulasikan dua-duanya, Mbak. Pada saat betanya nilainya true dan juga pada saat betanya adalah false. Kita belum simulasikan yang betanya adalah false. Seperti itu, Mbak. Gini. Baik, Mas.
Oke, yang betanya adalah true, apakah bisa dipahami dulu? Mungkin setelah ini kita akan simulasikan yang pada saat betanya adalah false. Ya, jadi kalimat yang ini untuk menghasilkan true, ya, untuk menghasilkan true, maka ini akan didapatkan bahwa not alpha itu tidak kita ketahui kebenarannya, gitu ya. Namun karena kalimat ini kita punya ininya adalah true, betanya adalah true, ini ya, true dan gamma ini adalah true. Ini hanya terjadi pada saat ini kan modus ponen kan, gammanya juga akan bernilai true, benar ya? Jadi kita akan punya di sini gamma itu sama dengan true, ya. Nah, kalau kita punya sesuatu yang tidak kita ketahui, tapi dia akan bernilai true, maka baik sesuatu yang tidak kita ketahui ini adalah true, pasti akan menghasilkan nilai true juga. Ya. Baik nilainya adalah true ataupun false, nanti kita akan memiliki nilainya di sana adalah true. Kenapa? Karena gamma di sini adalah nilainya adalah true. Ya. Ini tadi ya kita di posisinya di sini. Lihat. Kalau kita punya key-nya adalah true, nggak peduli nilai P, pasti nilainya adalah true. Bener ya? Ya. Nah, sekarang kita akan simulasikan untuk yang betanya adalah false. Ya. Pada saat betanya false, ini didapatkan dari, pada saat betanya adalah false. Oke. Betanya adalah false, ya. Kita tahu bahwa kalimat ini adalah true, ya. Not alpha or beta itu adalah true. Jadi not alpha-nya itu adalah P dan betanya itu adalah true. True-nya ada di baris pertama, kedua, dan juga ketiga. Sedangkan betanya adalah bernilai false. Betanya dalam ini adalah key, di mana false hanya ada di baris pertama dan ketiga. Sehingga irisan true-nya hanya ada di barisan yang pertama. Ya. Sehingga kita punya bahwa di sana not alpha-nya ini adalah bernilai false. Jadi pada saat betanya adalah false, maka karena ini adalah bernilai true, maka not alpha-nya ini adalah false. Gitu ya. Apakah yang di posisi ini bisa dipahami? Halo? Yang ini dulu. Pada saat betanya adalah bernilai false, di sini betanya adalah bernilai false, karena kita tahu di sini adalah true. True-nya kan di baris 1, 2, dan 4 ya. Terus kemudian betanya adalah false, betanya yang false hanya di 1 dan 3, irisan di antara keduanya hanya di baris yang pertama, maka not alpha-nya ini adalah false, gitu ya. Hanya di bagian ini saja yang bisa kita miliki, gitu ya. Terus kemudian yang lain lagi, karena betanya adalah false, kita akan lihat di bagian kalimat ini, karena beta or gamma-nya adalah true, beta dan gamma-nya adalah true. Lihat bahwa di posisi ini adalah false, P-nya di sini adalah false, maka key-nya akan bernilai true. Posisinya adalah irisannya hanya di bagian baris yang ke sini saja. G-nya apapun, G-nya bisa false ataupun true ya. Jadi G-nya kita tidak peduli. G-nya adalah kita tidak peduli. Nah, sedangkan kalimat yang kita ingin kita dapatkan adalah not alpha, maka gamma ini akan bernilai true pada saat yang kita miliki di posisi ini adalah di sini alfanya adalah false, not alfanya adalah false, maka tidak kita ketahui apakah pertanyaannya ini adalah true. Lihat bahwa pada saat not alfanya adalah false, di bagian P-nya adalah false, maka kita tidak peduli di bagian Q. Jadi kita akan menghasilkan nilai kebenaran dari
not alpha dan gamma seperti itu. Jadi kita sudah simulasikan, kita perlu simulasikan kedua posisi gitu ya. Di posisi betanya adalah false dan juga kita simulasikan di posisi betanya adalah true. Tadi yang posisi betanya adalah true sudah kita simulasikan, tapi mohon maaf saya kehapus ya. Kehapus di posisi ini. Kurang lebih seperti itu. Oke, apakah bisa difahami? Jadi intinya dari aturan inferensi ini adalah kalau kita memiliki ada kalimat 1 adalah benar, kalimat 2 adalah benar dengan modus ponen, maka kita akan memiliki kalimat yang ketiga ini adalah benar dengan catatan kalimat yang pertama adalah jika alfa maka beta, terus kemudian kalimat yang kedua adalah alfa gitu ya. Terus kemudian ini adalah kalau kita punya satu kalimat yang panjang ini adalah benar, maka setiap elemennya benar gitu ya. Terus kemudian sampai yang di bagian bawah, di bagian unit resolution ini adalah kalau kita punya dua kalimat alpha or beta adalah benar dan not beta or gamma ini adalah benar, maka kita punya kalimat yang ini adalah benar, atau mungkin kalimat yang lain adalah seperti ini. Nah, pertanyaannya mungkin boleh nggak kalau misalkan ini alpha bukan not alpha? Boleh nggak? Halo, Mas, Mbak. Kalau misalkan kita punya Harus alpha, false, Mas. mohon maaf, Mbak. Harus false, Mas, itunya. Nilai dari yang pertamanya. Oke, harus false. Kenapa seperti itu? Karena yang biar dia true nilainya itu P-nya harus false. Oh ya. Pada saat dia true, nilainya harus false. Maksudnya gimana, Mbak? Nggak jadi, Mas. Kenapa? Nggak apa-apa. Ayo. Jadi di posisi ini sebenarnya kita bisa juga memiliki not alpha maka beta. Kalau ini adalah true, terus kemudian beta or gamma adalah true, maka kita bisa memiliki not alpha or gamma adalah true. Tapi kalau yang kita miliki bukan not alpha, tapi adalah alpha saja, maka di sini pun kita bisa memiliki alpha dan gamma adalah true. Seperti itu. Jadi ini adalah aturan dari unit resolutions. Resolutions. Resolution, unit resolution ada yang lainnya. Seperti itu. Oke, mungkin nanti pembuktiannya bisa kita coba coret-coret gitu ya, dengan cara sendiri gitu ya. Aturan yang pertama tadi disebut sebagai modus ponen. Jadi kalau seandainya kita memiliki ada alpha or beta itu adalah true, alfanya true maka betanya adalah true gitu ya. Terus kemudian kita memiliki ada n elimination, ada n introduction, ada or introduction dan juga yang lainnya gitu ya. Mungkin saya akan coba gunakan ini nanti dengan satu kasus yang dinamakan dengan dunia wumpus gitu ya. Seperti itu. Oke, kita masuk ke bagian yang lain yang dinamakan dengan dunia wumpus. Ini nanti akan menunjukkan bagaimana propositional logic itu nanti akan bisa kita gunakan gitu ya. Yang pertama adalah dalam dunia wumpus, ini sebenarnya adalah sebuah game sederhana yang mengimplementasikan propositional logic gitu ya. Wumpus word itu apa? Jadi di Wumpus Word ini dalam buku Artificial Intelligence A Modern Approach memiliki ada 16 ruang gitu ya, atau kita sebut sebagai gua gitu ya, di mana seorang agen ini karena dia berada di satu lokasi sebenarnya dia tidak mengetahui lokasi-lokasi yang lain. Jadi asumsikan bahwa ini adalah gelap gitu ya, dia belum memiliki pengetahuan apapun terhadap ruang yang 1-2, ruang yang 1-3, ruang 1-4 hingga ruang-ruang yang lainnya gitu ya. Nah, kalau di sini diketahui kenapa? Karena kita menginginkan untuk menjelaskan ke teman-teman gitu ya, bahwa di posisi ini ada yang dinamakan dengan breeze, ada yang dinamakan dengan stance, terus kemudian ada gold, ada pit, ada wumpusnya, dan di prosesi wumpus ini yang menjadi musuh kita gitu ya. Ada obstacle yang harus dihindari oleh agen gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Yang pertama adalah wumpus itu sendiri. Wumpus ini kita akan namakan wumpus kita itu adalah sebuah monster gitu ya, yang tinggal dalam sebuah gua dari sejumlah ruangan yang kita miliki. Dalam
gambar kita memiliki ada 16 ruangan gitu ya. Di dalam gua terdapat 3 lubang mematikan atau pit yang mengeluarkan angin. Jadi kalau seandainya ada pit, maka ruangan di sekitarnya akan sepoi-sepoi gitu ya, sehingga sampai ke ruangan-ruangan sekitarnya. Jadi di posisi di sini, lihat posisi ini ruangan sekitarnya yang bagian atas, bagian kiri, bagian kanan, dan bagian bawah, dia memiliki ada angin sepoi-sepoi gitu ya. Di posisi ini ada pit, maka ruangan atas, ruangan samping, dan ruangan sampingnya dia akan memiliki ada angin yang sepoi-sepoi gitu ya. Nah, terus kemudian wumpus ini mengeluarkan bau busuk atau stench gitu ya, di mana ada wumpus, dia mengeluarkan bau busuk yang juga menyebar ke ruangan yang lainnya, bisa ke atas, ke samping. Kalau ada di sana ada ruangan, maka dia akan ada bau busuknya gitu ya. Di bagian bawah ada bau busuknya gitu ya. Dan yang lain lagi adalah wumpus ini akan menjerit atau scream dan mati jika dia terpanah. Jadi agen ini memiliki kemampuan untuk memanah gitu ya, memanah dalam area yang dia ini kan lurus ke depan gitu ya. Terus kemudian yang lain, agen ini dilengkapi dengan anak panah, ada 3 ya. Dia bisa bergerak hadap ke kanan, hadap ke kiri, ataupun maju gitu ya, maju ke depan gitu ya. Terus kemudian bisa memanjat keluar gua jika posisinya terjepit, akan bump jika menabrak dinding gua, dan akan mati jika masuk ke kotak yang terdapat wumpus yang masih hidup atau pit ya. Jadi pada saat wumpusnya masih hidup, dia masuk ke ruangan itu, maka agen akan dimakan oleh wumpus gitu ya. Tapi aman jika memasuki kotak yang di dalamnya terdapat wumpus yang sudah mati gitu. Jadi kalau kita tahu bahwa di depan ada wumpus, kita punya ada anak panah ya, maka kita akan tembakkan itu, seperti itu. Terus kemudian aturan mainnya adalah pada saat dimulai agen berada di posisi 1-1, tugasnya adalah menemukan emas, membawanya kembali ke kotak 1,1 secepat mungkin dengan jumlah aksi minimum gitu ya. Jadi dengan posisi itu maka kita bisa memiliki ada scoring-nya kurang lebih seperti ini. Kita bisa berikan nomor yang sangat besar gitu ya. Di situ ditunjukkan dengan poinnya adalah 1000 kalau seandainya agen berhasil keluar gua dengan membawa emas, atau -1 untuk setiap aksi yang dilakukan, dan juga -10.000 jika dia terbunuh. Pengennya kan tidak terbunuh tapi mendapatkan poin seperti itu ya. Nah, apa yang dilakukan? Agen ini dia memiliki ada sesuatu yang dinamakan dengan percep gitu ya. Percep. Kenapa percep ini diperlukan? Alasannya adalah agen pada saat memasuki ke dalam sebuah ruangan, dia bisa memiliki indera gitu ya. Apakah ada angin sepoi-sepoi dirasakan dengan kulitnya, ada bau yang tidak enak dirasakan dengan hidungnya gitu ya. Itu yang terjadi dalam wumpus world. Terus kemudian ada action ini yang dilakukan oleh agen, dia bisa maju ke depan, dia bisa menembak gitu ya, dia bisa geser gerak ke kiri ataupun hadap ke kiri ataupun hadap ke kanan gitu ya. Dia hanya bisa maju ke depan gitu ya, hadap kiri, hadap kanan gitu ya. Terus kemudian tujuannya tadi sudah kita ketahui bahwa pengennya adalah mendapatkan gold, terus kemudian pergi keluar lagi. Nah, proses persepnya bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Jadi untuk setiap sensor yang dia miliki, maka kita akan nyatakan persepnya gitu ya. Dari posisi itu maka kita bisa memiliki ada stance, breeze, non. Ini artinya adalah pada saat berada di sebuah ruangan ternyata ada bau busuk, ada angin sepoi-sepoi, tidak ada glitter, tidak ada bump, dan juga tidak ada scream yang dia dengar. Jadi artinya si agen ini bisa mendapatkan data gitu ya, mendapatkan data. Terus kemudian pada saat dia melakukan aksinya bisa move, hadap kiri, hadap kanan, maju, grab, ngambil objek yang ada, terus kemudian bisa shoot atau memanah gitu ya, lurus sesuai dengan arah agen menghadap. Jadi kalau seandainya di posisi 1,1 gitu ya misalkan, sedangkan dia menghadap ke horizontal, maka yang ditembak adalah sesuai dengan yang dihadapkan. Kalau misalkan wumpusnya ada di atas, maka dia harus belok ke kiri terlebih dahulu untuk kemudian dia bisa menembakkan seperti itu. Sebentar, saya ini kan dulu. Oke. Nah,
Kalau sudah, yang berikutnya adalah si agen bisa climb atau memanjat. Tujuannya tadi sudah kita ini kan skip. Nah, dengan konsep yang seperti itu, maka kita bisa memanfaatkan tadi aturan logika proposisi kita untuk mendapatkan proses reasoning, gitu ya. Reasoningnya dengan menggunakan propositional logic, gitu ya. Yang pertama, kita harus memiliki ada sekumpulan fakta, gitu ya. Selain fakta juga kita memiliki ada semacam rule logic, gitu ya. Rule logic yang perlu kita ini kan. Fakta yang pertama itu adalah kalau seandainya ada posisi seperti ini, S1,2, ini artinya adalah ada stance di kotak kolom 1, baris kedua, gitu ya. Ada stance atau bau busuk di kolom pertama, baris kedua. Terus kalau seandainya ada B2,1, ini artinya adalah ada breeze di kotak 2,1. Ya, sedangkan G ini adalah glitter, gitu ya, di kotak 2,3. Bump ini di kotak 1,4. Kalau seandainya kita maju ke depan tapi mentok, gitu ya, maka akan muncul bump, gitu ya. Terus kemudian ada C ini adalah scream, ya. Kalau seandainya kita tembak wumpus, terus kemudian dia mati, dia mengeluarkan suara, gitu ya. Suaranya nanti ada screamnya. Terus kemudian ada W1,3, ini menyatakan ada wumpus di kotak 1,3, seperti itu. Jadi ini adalah fakta-fakta yang bisa kita ketahui. Atau fakta yang lain yang juga berupa sebuah negasi, gitu ya. Negasinya adalah negasi S1,1 yang artinya tidak ada stance di posisi 1,1, seperti itu. Nah, dalam konteks kasus wumpus kita sebenarnya menyatakan dalam sebuah knowledge based reasoning, di mana knowledge based reasoningnya ini adalah yang pertama, agen ini bergerak berdasarkan data-data yang dia ketahui, fakta-fakta yang dia ketahui. Dia akan bisa melakukan proses reasoning dengan menambahkan fakta-fakta baru yang lainnya, gitu ya, dengan cara bisa melakukan persep ataupun dengan menggunakan proses inferensi yang tadi dengan menggunakan 7 aturan inferensi yang ada. Pada awal permainan dalam knowledge base ini tidak ada fakta sama sekali karena agen belum menerima persep, ya. Jadi di posisi awal tadi saya nyatakan bahwa di posisi ini, sebentar saya kembali lagi ke sini. Di posisi ini agen seolah-olah tidak tahu di mana lokasi wumpus berada. Dia hanya tahu-tahu hanya diletakkan di sini saja, gitu ya. Dan di posisi ini nanti dia bisa melakukan proses persep. Dari proses persep itu dia akan kumpulkan fakta, gitu ya, bahwa di posisi 1,1 tidak ada breeze, posisi 1,1 tidak ada stance, posisi 1,1 tidak ada glitter, gitu ya. Demikian seterusnya, gitu ya. Nanti kita akan coba simulasikan itu. Oke, tadi kita sampai di sini ya, knowledge base ini. Nah, pada awal permainan dia belum memiliki fakta sama sekali, ya, karena dia belum melakukan proses persep, gitu ya. Knowledge base hanya berisi rule saja, gitu ya, rule. Jadi rule-nya bisa berupa jika ada breeze, maka di sekitarnya ada pit, kemungkinan ada pit, gitu ya. Jika ada stance, maka di sekitarnya ada wumpus, gitu ya. Itu adalah rule yang bisa kita miliki, gitu ya. Contoh rule-nya seperti ini. Jika tidak ada stance di 1,1, maka tidak ada wumpus di kota itu, gitu ya. Karena di kota itu juga ada bau wumpus, gitu ya. Tidak ada wumpus di atasnya, tidak ada wumpus di sampingnya, samping kanannya, gitu ya. Jadi ini adalah rule yang dimiliki. Rule-nya ada banyak, gitu ya. Terus kalau seandainya tidak ada stance di 2,1, maka tidak akan ada wumpus di 1,1. Jadi di 2,1 kan di posisi baris kedua ya. Kolom kedua baris 1 ya. Jadi ini nggak enak kotaknya. Kalau di sini tidak ada stance, maka di samping sananya tidak ada, di samping sananya tidak ada, di atasnya juga tidak ada, termasuk juga di kotak itu juga tidak ada. Gitu. Jadi ini adalah beberapa rule yang bisa dimiliki, gitu ya. Baik itu stance ataupun breeze kita akan bisa miliki, ataupun juga glitter, gitu ya. Nah, proses yang dilakukan adalah pada saat agen berada di satu lokasi,
maka sebenarnya dia memiliki aturan untuk proses menerjemahkan pengetahuan gitu. Jadi contohnya misalkan kalau seandainya agennya berada di 2,1 dan dia menghadap ke is dan juga tidak ada pit di sana, maka bisa maju forward. Agennya berada di 1,2 di north menghadap ke north, terus kemudian wumbusnya ada di 1,3, maka dia jangan forward gitu ya. Ini jangan forward. Jadi ada aturan-aturan yang memungkinkan untuk bisa menggerakkan si agen ini secara otomatis gitu ya. Nah, proses inferensinya ini adalah kita bisa lakukan dengan cara proses inferensi dari knowledge base yang ada dan juga rule yang kita miliki gitu ya. Dalam proses reasoningnya kita mungkin posisi di sini. Pada posisi itu kita bisa bertanya-tanya gitu ya, bagaimana caranya untuk kita bisa ketahui bahwa wumpusnya ada di posisi 1,3. Kan ini masih hitam semuanya gitu ya, masih hitam semuanya. Terus kemudian juga kita bisa mencari tahu bagaimana cara kita sendiri mengetahui gitu ya, mungkin dengan logika tertentu gitu ya. Terus kemudian bagaimana proses agen ini akan berjalan. Ini mungkin yang akan kita pelajari kali ini. Oke, agen kita letakkan di posisi 1,1 di sini gitu ya. Di posisi itu yang terjadi adalah awalnya knowledge base-nya berisi rule saja gitu ya. Jadi tidak ada fakta yang dia punyai gitu ya. Agen baru memiliki fakta pada saat terjadi percep ya. Jadi di posisi 1,1 karena tidak ada base, tidak ada stance, tidak ada glitter, tidak ada scream dan yang lain, maka kita memiliki ada posisinya adalah non yang berarti dia tidak ada stance, tidak ada base, tidak ada glitter, tidak ada bump dan juga tidak ada scream. Sehingga kita bisa memiliki ada fakta-fakta yang baru ya berdasarkan proses persepsinya. Selanjutnya, agen akan menggunakan aturan itu untuk melakukan inferensi. Gitu ya. Contoh misalkan, karena kita memiliki tidak ada stance di posisi kita, posisi 1,1, maka kita punya ada fakta yang lain yang mungkin nanti akan bisa kita turunkan, gitu ya. Ada rule-nya. Dengan modus ponens yang kita miliki, ada rule-nya adalah 1,1, tidak ada stance di 1,1 dan ada rule 1, di mana rule 1 ini berbunyi, tidak ada stance di 1,1, jika tidak ada stance di 1,1 maka tidak ada wumpus di 1,1 dan tidak ada wumpus di 1,2 dan tidak ada wumpus di 2,1. Maka kita akan memiliki modus ponensnya adalah dari hasil itu kita akan memiliki tidak ada wumpus di 1,1 atau tidak ada wumpus di 1,2 dan tidak ada wumpus di 1,2 dan juga tidak ada wumpus di 2,1. Di posisi ini apakah bisa difahami mungkin barangkali teman-teman? Atau masih bisa difahami? Yang lain silakan. Kalau pusing boleh juga ngomong, Mas saya bingung. Kalau bingung nanti kita hentikan terlebih dahulu. Daripada nggak dapat sama. Mas Miduk bisa ya? Bisa Pak, bisa. Oke, makasih banyak Pak Miduk. Oke, yang berikutnya adalah proses and elimination terhadap hasil di atas. Jadi kalau kita memiliki ada ini adalah binary true, ya, kan kita dari posisi ini akan mendapatkan data ini adalah nilainya true ya, dengan modus ponens tadi. Ya, modus ponens. Kalau kita punya alpha, jika alpha maka beta adalah true, kita tahu alfanya adalah true, maka betanya adalah true. Dan betanya di sini masih segerombolan. Ada tiga kelompok yang dioperasikan dengan n, gitu ya. Dan dengan n elimination dari bagian beta ini kita akan bisa dapatkan bahwa tidak ada wumpus di 1,1 adalah benar, gitu ya. Kenapa? Karena kalau di sini adalah salah, maka kalimat ini harusnya salah, gitu ya. Kesalahan satu elemen saja akan menghasilkan bahwa kalimat besarnya adalah salah, gitu ya. Sehingga kalau kita memiliki ada n,
kita bisa memiliki ada fakta-fakta yang lain yang menarik. Itu adalah fakta yang lebih atomik gitu ya. Tidak ada wumpus di 1,1, tidak ada wumpus di 1,2, dan juga tidak ada wumpus di 2,1 dengan N elimination gitu ya. Dengan modus Ponen untuk tidak ada breeze di 1,1 dan rule yang ke-33. Kita lihat dulu rule 33. Kalau tidak ada breeze di 1,1 dan maka tidak ada bit di 11, tidak ada bit di 12, tidak ada bit di 21 gitu ya. Sehingga kita akan punya modus Ponen dari posisi tidak ada breeze di 1,1 dan rule 33 kita akan dapatkan bagian besarnya gitu ya. Bagian betanya adalah tidak ada P1,1 dan tidak ada P1,2 dan tidak ada P di 2,1. P ini adalah untuk bit ya. Tidak ada jurang gitu ya. Terus kemudian dengan N elimination sama seperti yang sebelumnya, maka kita akan memiliki kalimat yang atomik. Itu adalah sebagai fakta yang benar. Jadi di posisi tidak ada stance dan juga tidak ada breeze, kita bisa turunkan ada 6 fakta baru gitu ya, 6 fakta baru dengan menggunakan modus Ponen dan juga N eliminations yang ada di sana. Inferensi ini dilakukan sampai ke kalimat-kalimat yang sangat sederhana gitu. Jadi nanti kalau seandainya kita memiliki ada screams, ada glitter, nanti juga kita bisa ketahui kalimat yang lain gitu ya. Tidak ada glitter berarti ada yang bisa kita tentukan, misalkan gold-nya berarti tidak ada di sekitarnya gitu ya, atau mungkin tidak ada di ruangan itu bisa kita dapatkan. Nah, bagian yang tadinya kita ketahui hanya rule-nya, sekarang kita bisa turunkan berdasarkan fakta-fakta yang atomik. Yang bagian pertama ini adalah dari atau proses persepsi dari sensor gitu ya, mencium apakah ada bau busuk atau enggak, merasakan dengan indranya apakah ada angin sepoi-sepoi atau enggak, merasakan dengan matanya apakah ada glitter atau enggak gitu ya, ada yang lainnya atau enggak gitu ya. Dan sedangkan yang di bold di sini, yang di garis tebal ini adalah hasil inferensinya, gitu ya, hasil inferensi dengan menggunakan inferensi yang tadi. Nah, karena kita ketahui bahwa tidak ada wumpus di 1,1, tidak ada wumpus di bit, tidak ada bit juga di 1,1, atau mungkin yang lain adalah tidak ada wumpus di 2,1 dan tidak ada bit di 2,1, berarti akan aman bagi kita untuk bisa maju ke 2,1. Atau yang lain, karena kita tidak ada wumpus di 1,2 dan juga tidak ada bit di 1,2, maka akan aman juga untuk bisa pergi ke 1,2. Seperti itu. Nah, maka kalau seandainya agennya akan memilih ke 2,1 yang di bagian yang pertama ini, tinggal nanti di 2,1 apa yang dia rasakan. Oh, ternyata muncul breeze. Breeze kan berarti ada angin ya, ada angin. Tidak merasakan ada stance, tapi ada merasakan breeze gitu ya. Berarti ada breeze, tidak ada glitter, tidak ada stance, tidak ada glitter, tidak ada bang ataupun tidak ada script. Maka kita punya tidak ada stance di 2,1, ada breeze di 2,1, tidak ada glitter di 2,1 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini persepsi ini harus kita tambahkan ke fakta yang kita miliki. Nah, tidak lupa juga kita juga harus melakukan proses inferensi sehingga bisa didapatkan data yang lain. Proses inferensinya apa? Tidak ada stance di 2,1 gitu ya. Dengan rule yang mirip dengan tadi, maka kita akan punya tidak ada wumpus di 1,1 dan tidak ada wumpus di 2,1 dan seterusnya gitu ya. Jadi di posisi ini kita bisa turunkan dengan N elimination sehingga kita punya ada kalimat yang atomik. Terus kemudian ada modus Ponen juga untuk yang breeze gitu ya. Cuman breeze-nya di sana adalah atau gitu ya. Jadi bukan N. Di posisi ini tidak bisa kita eliminasikan. Ya, kenapa? Karena kalau kita punya tidak ada P di 1,1, tidak ada P di 2,1, tidak ada P di 2,2 dan tidak ada P di 3,1 dengan operator atau, kita sebenarnya nggak tahu pitnya ada di mana. Apakah di 2,1 atau di P2,2 atau di 3,1. Kecuali yang 1,1 tadi sudah kita memiliki faktanya gitu ya. Sehingga kita bisa punya ada unit resolution gitu ya. Tidak ada P di 2,1. Kita bisa hilangkan, bisa buang yang ada di sini ya. Sehingga kita punya
tidak ada P di 1,1. Ini juga bisa kita buang. Jadi kemungkinan pitnya ini kalau tidak ada di 2,2, dia juga ada di 3,1 gitu ya. Jadi pada saat si agen di sini, kemudian dia maju ke sini merasakan ada breeze di sana, kemungkinan yang baru dia ketahui adalah pitnya ada di sana atau pitnya ada di sana. Ini masih dalam knowledge yang terbatas gitu ya, karena dia baru berada di sini dan juga geser ke sini. Nanti kalau seandainya dia sudah pergi ke beberapa lokasi, nanti dia akan bisa melakukan proses inferensi yang lain seperti itu. Mungkin itu barangkali ada mau ditanyakan, silakan. Kita tambahkan gitu ya, ada wumpusnya di mana, ada pit atau ya, ada pit di 2,2 atau pit di 3,1, ini pun kita tambahkan. Jangan lupa stance-nya di 2,1-nya juga kita tambahkan. Tidak ada stance di 2,1 kita tambahkan. Ada breeze di 1,2 atau 2,1 ya. Kolom dulu 2,1 juga kita tambahkan, tidak ada glitter di 2,1 kita tambahkan, demikian seterusnya. Jadi setiap kali kita menemukan ada fakta baru, kita tambahkan juga di sana seperti itu. Terus kemudian agennya naik, misalkan naik ke 1,2, yang dirasakan sekarang stance, breeze-nya nggak ada gitu ya. Jadi artinya kita temukan ada stance di 1,2, tidak ada breeze di 1,2, tidak ada glitter di 1,2, demikian seterusnya ya. Kita memiliki ada kalimat-kalimat ini ya. Kalimat-kalimat itu inferensi lagi dengan menggunakan modus ponen di S1,2 dan juga R4. Kita punya tidak ada wumpus di 1,3, tidak ada wumpus ada wumpus di 1,3 atau ada wumpus di 1,2 atau ada wumpus di 2,2 atau ada wumpus di 1,1. Dengan unit resolution tadi kita sudah ada di 1,1 ya. Jadi nggak mungkin ada wumpus di 1,1. Kita bisa buang yang ada di sini. Sehingga kita hanya memperhatikan yang di bagian ini saja. Terus kemudian dengan resolution tadi kita sudah punya tidak ada wumpus di 2,2, hasil dari inferensi di 1,2 di 2,1 tadi kita dapatkan bahwa tidak ada di 2,2. Berarti ini juga akan kita hapus. Sehingga kita akan punya ada di bagian ini. Nah, dari sana kita punya juga hasil di 1,2. Ini didapatkan dari yang pertama ya, yang pertama 1,2 karena tidak ada breeze di 1,1 kan tidak ada wumpus juga di tidak ada stance di 1,1, maka tidak ada wumpus di 1,2 juga gitu ya. Maka kita akan dapatkan ini didapatkan dari tadi yang ada n elimination tadi juga gitu ya. Nah, dari posisi itu kita bisa eliminir ini, sehingga dari posisi itu kita punya bahwa ada wumpus di 1,2. Nah, tinggal kalau kita sudah tahu bahwa ada wumpus di 1,2, kita bisa menghadap ke bagian 1,2, terus kemudian kita tembakkan gitu ya, tembakan panah. Nah, ini adalah proses inferensi yang ada dengan menggunakan propositional logic seperti itu. Ada pertanyaan mungkin? Silakan kalau ada. Sudah pusing, Mas, Mbak? Pusing, Mbak, Mas. Paling saya nanti mesti lihat lagi rekamannya ini. Tapi menarik sih. Oke, kalau pusing nggak apa-apa. Nanti kita akan coba masuk ke materi yang lain. Tapi nanti kita rekam, jadi nanti teman-teman akan bisa melihat rekamannya kembali gitu ya. Oke, kita break terlebih dahulu mungkin. Sekarang di posisi 436. Kita break sekitar berapa menit? 10 menit atau 15 menit, teman-teman? 15 menit, Mas. 15 menit ya, karena pusing banget ya. Oke, kita ketemu di 4.50 ya. Gak apa ya? Ya, makasih, Mas. Oke, sama-sama. Makasih. Ketemu di 4.50.
Oke, apakah teman-teman sudah ada di sana? Mohon maaf saya terlambat untuk datang. Sudah Pak. Sudah Mas. Oke, makasih Mas. Oke, slide saya sudah terlihat? Sudah. Sudah ya. Baik, kita lanjutkan di first order logic. Ini mungkin sedikit berbeda dengan konsep yang tadi. Kalau yang tadi yang kita ketahui hanya fakta, gitu ya. Jadi kunci dari propositional logic adalah kita memiliki ada fakta. Dari fakta itu kita bisa turunkan fakta-fakta yang lain, gitu ya. Fakta-fakta yang lain itu bisa dalam bentuk konektif ataupun yang fakta atomik, gitu ya. Fakta atomik. Nah, sekarang kita akan coba lihat yang dinamakan dengan first order logic, di mana dalam first order logic ini tidak hanya fakta yang kita lihat, kita juga bisa memiliki ada objek, di mana objek ini bisa berupa macam-macam gitu ya, mirip dengan kalau teman-teman belajar bahasa pemrograman yang object oriented gitu ya, jadi objek bisa kita bangun macam-macam gitu ya. Contoh ini ada people, ada houses, colors, dan kawan-kawan gitu ya, di mana masing-masing objek ini nanti pastinya akan memiliki properti yang membedakan antara satu satu objek dengan objek yang lain. Mohon maaf, saya nggak berani mengatakan data gitu ya. Contoh misalkan kalau kita tahu bahwa ada objek people, maka ada people A, people B itu akan berbeda. Colors misalkan ada red, white itu akan berbeda gitu ya. Houses ada big houses, ada small houses dan kawan-kawan itu pun akan berbeda gitu ya. Nah, selain objek, kita juga memiliki ada yang dinamakan relasi, di mana relasi ini menyatakan hubungan antar objek dengan objek yang lainnya. Bisa satu objek dengan objek yang lainnya ataupun hanya satu objek saja gitu ya. Contoh misalkan brother of gitu ya. Kalau brother of kan hubungannya antara objek satu dengan objek yang lain. Contoh misalkan Asep brother of Aryo gitu ya. Jadi di posisi itu akan kita memiliki hubungan antara satu objek dengan objek yang lain. Nah, kebenaran ini nanti bisa kita lihat dari sana. Misalkan kalau kita memiliki ada Asep itu ternyata bukan brother of Aryo, berarti kebenarannya akan bernilai false gitu ya, sehingga yang bernilai true adalah not brother of Asep, Aryo gitu ya. Itu nanti yang akan menjadi permasalahan kita. Ada bigger than kawan-kawan gitu ya. Atau juga kita juga memiliki ada sesuatu yang dinamakan special relation yang menghasilkan satu buah nilai yang berupa fungsi gitu ya. Misalkan father of gitu ya. Nggak ada kayaknya father of seseorang memiliki nilai yang dua gitu ya. Best friend gitu ya, karena namanya adalah best berarti hanya satu gitu ya. Jadi hanya menunjuk ke satu buah objek saja gitu ya. Dalam bagus noun formnya bentuknya adalah seperti ini. Jadi nanti kita akan memiliki masih sama ada atomic sentence gitu ya. Atomic sentence-nya juga nanti bisa berupa true or false juga nanti bisa kita turunkan. Ada term gitu ya, predikat dari term gitu. Jadi memunculkan ada predikat-predikat gimana ini ada bisa macam-macam, ada banyak sekali gitu ya. Terus kemudian ada termnya bisa berupa fungsi, konstanta, variabel gitu ya, ataupun yang lainnya. Gitu. Konstan di sini adalah true or false gitu ya, atau objeknya itu sendiri gitu ya. Sedangkan variabel di sini adalah sesuatu yang bisa digantikan dengan konstannya gitu ya. Terus kemudian predikat ini tergantung dari domain yang dihadapi gitu ya. Nanti mungkin kita akan lihat satu buah domain gitu ya. Terus kemudian dari sana bisa kita turunkan. Nah, selain itu ada satu yang muncul, yakni adalah quantifier. Quantifier ini memiliki ada dua nilai, yakni quantifier for all dan juga for some. Gitu ya. Jadi kalau for all ini artinya adalah untuk semua nilai-nilai yang memungkinkan, maka itu akan bernilai benar terhadap keseluruhannya. Gitu ya. Sedangkan for some ini hanya bernilai sebagian saja. Gitu ya. Konektifnya mirip dengan yang tadi, sehingga dengan konektif yang seperti ini kita memiliki ada nanti ada aturan inferensi juga gitu ya. Oke, atomic sentence-nya ini bisa dibentuk dari sebuah predikat term atau term itu adalah sama dengan term gitu ya. Contoh misalkan sepatu Budi gitu ya, atau misalkan brother of tadi brother of Asep, Aryo gitu ya. Contoh misalkan di sini saudara Andi, Budi. Ya, itu juga merupakan sebuah atomic sentence gitu ya, di mana kita bisa mengetahui kebenaran dari kalimat ini.
Terus kemudian memberi tidak hanya dua objek, bisa lebih dari dua objek gitu ya. Seperti itu. Oke, yang lain lagi, yang tadi ada yang menarik, yang term sama dengan term. Jadi kebenarannya apakah saudara Budi itu sama dengan saudara Andi itu adalah sama dengan Budi. Ya, jadi ini nanti bisa kita ketahui sebuah kebenarannya. Sedangkan yang complex sentence ini adalah kalimat yang dibangun dengan menggunakan connective. Tadi connective-nya ada and, or, and, or, if, then, dan if and only if, mirip dengan yang sebelumnya ya. Jadi kita memiliki ada seperti itu. Contohnya apa? Contohnya adalah jika saudara Andi, Budi, maka memberi Andi, Budi, kue. Ini karena ada hubungan saudara diberikan gitu ya. Atau mungkin contoh yang lain ada nggak ya? Nggak ada. Mungkin bisa kita cari contoh yang lain gitu ya. Misalkan jika anak gitu ya. Jika anak Andi, Budi gitu ya, atau mungkin ada yang lain juga. Jika anak Andi, Cecep gitu ya, maka memberi nafkah gitu ya. Andi, Cecep gitu ya. Jadi ada konteks predikat yang lain. Ini nanti tergantung dari konteks yang bisa kita ini kan. Ada yang dinamakan dengan dalam kalkulus predikat atau first order logic, ada yang dinamakan dengan universal quantifiers ya. Dinyatakan dengan A terbalik yang dibaca dengan for all. Ini adalah menyatakan bahwa untuk semua variabel yang terlibat dalam kalimat itu, maka semua nilai yang memungkinkan ini akan bernilai benar. Jadi contoh misalkan for all x, kalau seandainya x itu adalah anak kecil dan suka permen suka x, permen, maka kalau kita memiliki ada himpunan x-nya itu adalah Andi, Anto, Budi dan anak-anak yang lain gitu ya, maka kita bisa turunkan gitu ya. Anak kecil Andi maka suka permen Andi, suka Andi, permen gitu ya. Yang artinya adalah Andi suka permen gitu ya. Kalau Anto itu anak kecil, maka suka Anto, permen gitu ya, dan seterusnya. Jadi kita memiliki ada n yang sangat banyak sekali gitu ya. Dari sana mungkin nanti kita akan bisa eliminasikan ataupun yang lain gitu ya. Seperti itu. Terus kemudian ada existential quantifier, kalau yang tadi adalah semuanya, sedangkan yang di bagian sini hanya sebagian saja gitu ya. Sebagian dinyatakan dengan E menghadap ke kiri, yang dinyatakan there exists gitu ya. Ada beberapa gitu ya. Contoh misalkan there exists X, anak kecil X dan suka X, permen. Jadi dalam konteks itu adalah kalimat ini benar jika ada kalimat ya, jika ada yang benar. Jadi kalau seandainya ada satu saja yang menyatakan benar, maka kalimat ini akan menjadi benar. Sepertinya ini or kalau nggak salah di quantifiernya. Nanti kita akan coba lihat lagi. Nah, dalam proses inferensinya, first order logic ini masih menggunakan 7 proportional logic yang tadi. Ya, jadi 7 yang proportional logic itu yang mana? Yang ini. Ya, aturan yang tadi yang kita gunakan. Terus kemudian selain itu ditambah juga ada universal elimination. Universal elimination kan yang for all dengan n ya. Jadi dari for all tadi universal ini kan kalimat ini berarti kalimat yang seperti ini kan. Berarti kalau saya punya ada ini adalah benar, maka kalimat kecilnya adalah benar, kalimat kecil kedua adalah benar, kalimat kecil ketiga adalah benar gitu ya. Jadi kita punya kalimat-kalimat yang seperti itu. Terus juga kita punya ada existential elimination gitu ya. Posisinya ada di yang tadi, yang ini kayaknya benar. Jadi ini bisa kita turunkan ataupun kita bisa introduce sebuah existential gitu ya, seperti itu. Nah, mungkin kita pergi ke contoh saja supaya lebih enak gitu ya. Contohnya adalah masalah hukum pernikahan gitu ya. Dalam hukum pernikahan dinyatakan bahwa suatu pernikahan ini tidak sah jika kedua mempelai memiliki hubungan keponakan. Ini contoh misalkan ada hukum yang semacam ini. Maka dari sana kita bisa punya rule
yang lain. Gitu ya. Rule-nya apa? Rule-nya adalah kita bisa ini kan. Kalau seandainya keponakan seseorang yang ada keponakan, terus kemudian menikah, ada hubungan keponakan, maka pernikahannya adalah tidak sah. Ini untuk siapapun gitu ya, baik itu yang kombinasi antara X dan Y-nya gitu ya, untuk semuanya gitu ya. Nah, dari kalimat yang kita miliki ada fakta ya, fakta misalkan Wati menikah dengan Andi, di mana Wati adalah anak kandung Budi, sedangkan Andi adalah saudara kembar Budi. Jadi ya, dengan menggunakan first order logic, buktikan bahwa Andi dan Wati ini tidak sah menikahnya. Ini kalau kita lihat kan sebenarnya Wati ini adalah ponakan dari Andi kan. Maka nanti gimana caranya kita bisa membuktikan bahwa pernikahan antara Wati dan Andi ini adalah tidak sah. Gitu ya. Oke. Apa yang terjadi? Yang pertama kita bisa buat yang dari kalimat yang pertama tadi, karena hukum itu berlaku terhadap semua orang, maka kita gunakan for all gitu ya, untuk semua X, Y. Maka kalau seandainya keponakan X, Y dan menikah X, Y, maka tidak sah pernikahannya gitu ya. Terus kemudian ada fakta, di mana faktanya adalah menikah Wati sama Andi. Gitu ya. Jadi kita dari kalimat yang kedua kita dapatkan Wati menikah dengan Andi. Terus kemudian dari kalimat yang ketiga ada beberapa fakta yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah anak kandung Wati sama Budi, di mana kalimat ini selain kalimat itu juga kita punya ada saudara kembar Budi sama Andi. Jadi di posisi ini adalah proses ekstraksi fakta-fakta dari sini. Tadi kan kita tahu Wati adalah anak kandung Budi, jadi anak kandung Wati sama Budi gitu ya. Andi dan Budi saudara kembar, berarti ada saudara kembar Budi, Andi sama Budi gitu ya. Oke. Nah, yang berikutnya mungkin kita juga punya ada rule yang berlaku universal gitu ya, berlaku semua gitu ya. Untuk semua X dan Y, kalau dia saudara kembar, maka sebenarnya dia adalah saudara kandung gitu ya. Jadi di posisi itu kita bisa memiliki ada seperti itu. Ada lagi, kalau seandainya ada hubungan anak kandung dengan saudara kandung, siapapun orang yang terlibat di sana, for all X, for all X, Y, Z, kalau anak kandung X, Y, dan saudara kandung Y, Z, maka keponakan X, Z. Jadi X ini adalah keponakan dari Z, seperti itu. Nah ini mungkin yang dua ini tidak ada di kalimat, tapi ini bisa diturunkan secara umum gitu ya. Nanti kalau seandainya teman-teman bisa, harusnya sih mungkin kalau dalam sebuah domain harus diturunkan dulu, dinyatakan dalam kasus yang dihadapi. Gitu. Nah, langkah yang berikutnya adalah kalau kita sudah memiliki ada knowledge yang seperti ini, kita bisa inferensikan. Ya, inferensinya gimana? Yang pertama dari 3,5 dan universal eliminations dari 3,5 yang di posisi ini ya, dan universal eliminations. Maka kita bisa punya saudara kembar, yang kita punya kan Budi, Andi kan, saudara kembar Budi, Andi, dan saudara kandung Budi, Andi. Kita punya ada kalimat seperti itu. Nah, saudara kembar Budi, Andi, dan juga maka dia adalah saudara kandung Budi, Andi. Nah, sedangkan kalau kita punya jika alfa maka beta, tadi dengan modus ponen, kalau seandainya kita punya alfa adalah benar, ini saudara kembar Budi, Andi kan sebenarnya kita punya ya di kalimatnya. Saudara kembar Budi, Andi ini kan kita punya di 3,4 ya. 3,4 kita punya ada saudara kembar Budi, Andi, dan 3,7 di kalimat ini, dan juga modus ponen, maka kita akan dapatkan saudara kandung Budi, Andi. Ya, jadi ini adalah poin 3,8. Kalau kita punya saudara kandung, ini mungkin kita bisa ekstrak dengan yang lain, universal eliminations di 3,6 kita punya 3,6 adalah ngomong tentang ponakan ya. Kita punya ada anak kandung Wati, Budi, saudara kandung Budi dengan siapa? Budi dengan Andi, gitu ya. Keponakan X-nya adalah Wati, Z-nya adalah Andi, gitu ya. Jadi kita punya
anak kandung Wati, Budi, and saudara kandung Wati, Budi, Andi, maka keponakan Wati, Andi akan punya seperti itu. Yang berikutnya, anak kandung Wati, Budi, and saudara kandung Budi, Andi, dan keponakan Wati. Nah, di posisi ini kita nggak punya yang ini kan, anak kandung Wati, Budi, and saudara kandung Budi, Andi. Tapi kita bisa melakukan an introduction, gitu ya. An introduction-nya adalah dengan memperkenalkan kalau saya punya ada A alfa 1, saya punya alfa 2, maka saya punya alfa 1 and alfa 2. Gitu ya. Alfa 1 benar, alfa 2 benar, maka saya punya alfa 1 and alfa 2 adalah benar juga. Gitu ya. Maka kita bisa introduction kalimat ini. Jadi satu kalimat benar. Nah, satu kalimat benar ini kita bisa punya ada alfa ya. Jika alfa maka beta dengan apa? Modus ponen lagi gitu ya. Dari sana dan modus ponen maka kita akan punya keponakan Wati, Andi. Yang kita punya kan ini ya. Jika alfa maka beta. Alfanya yang kita tahu benar maka betanya kita tahu benar gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya dari 31 universal elimination, 31-nya adalah menikah Wati, Andi gitu ya. Tapi ada hubungan keponakan gitu ya. Maka kita punya ada yang semacam ini, keponakan Wati, Andi, and menikah Wati, Andi. Ini kita belum punya ya. Belum punya. Kita turunkan dulu gitu ya. Dengan an introduction kita punya ada keponakan Wati, Andi didapatkan dari atasnya. Menikah Wati, Andi ini ada di soal tadi ya, kalimat kalau nggak salah 3,2 gitu ya. Terus kemudian ada introduction kita punya ada kita introduce ada satu gitu ya. Nah, di posisi ini tinggal yang dengan menggunakan ini adalah bagian alfanya kan berarti kan. Alfa dan beta. Berarti ada statement tidak sah menikah Wati, Andi ini adalah benar gitu ya. Jadi kita punya dengan modus ponen kita dapatkan fakta tidak sah menikah Wati, Andi, dan ini yang akan menjadi permasalahan kita. Seperti itu. Sampai di sini mungkin barangkali ada pertanyaan, silakan. Mohon maaf kalau seandainya membingungkan. Ada pertanyaan mungkin? Silakan, Mas. Mbak. Gak ada? Belum ada, Mas. Belum ada, Mas. Masih mencerna dulu ini. Agak berat kayak sore ini, sorry menurut topiknya berat. Ya, nggak apa-apa. Karena memang logika ini kalau zaman dulu saya belajar ini, saya dulu belajar sama Bu Sri Widowati saat itu di tahun 99 belajar sama beliau. Berapa pertemuannya? 3 pertemuan atau 4 pertemuan dan teman-teman saya ajarkan 1 kali pertemuan gitu. Itu mungkin yang ini. Tapi intinya gini, yang pertama perlu dipelajari dulu untuk yang ini dulu ya. Pastikan bahwa teman-teman paham ada ini aturan inferensi. Aturan inferensi selain yang tabel kebenaran tadi, aturan inferensi ada. Aturan inferensi ini digunakan untuk mendapatkan fakta yang lain gitu ya. Tadi Mas Aryo sudah bertanya tentang hal itu ya dan sudah terjawab gitu ya. Nanti tinggal intuisi kapan menggunakan rule pertama, kapan menggunakan rule kedua, kapan menggunakan rule ketiga gitu ya. Terus kemudian setelah itu kalau untuk di propositional logic sih tinggal itu saja. Tapi kalau yang di kalkulus predikat atau first order logic kita perlu membuat kalimat-kalimat ini gitu ya. Selain kalimat-kalimat ini perlu dibuat, nanti kita hubungkan satu fakta dengan fakta yang lain berdasarkan kalimat-kalimat ini. Itu mungkin yang perlu kita lakukan. Di samping memahami ada universal eliminations, ada existential eliminations, ada existential introduction gitu ya. Itu mungkin yang nanti perlu dilakukan gitu ya. Tapi mungkin dengan contoh ini mungkin nanti tinggal dibuka aja slide-nya pelan-pelan gitu ya. Nanti saya akan coba taruh di LMS, mungkin besok mungkin ya saya coba taruh di LMS seperti itu. Mungkin itu barangkali kalau tidak paham nggak apa-apa, nanti saya berikan soal lagi gitu ya. Mungkin soalnya nanti pas UTS saja ya. Oke, kita akhiri dulu pertemuan saat ini. Apakah boleh atau masih pengen bertanya? Kalau ada yang ingin tanyakan. Sudah nyerah?
Saya jujur nyerah, Mas. Jujur nyerah saya. Sudah, Mas. Oke, kalau nyerah ya sudah kita akhiri saja daripada nanti nggak dapat apa-apa ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Abu. Sama-sama Mas.